Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Nah, sekarang kita mulai. Kalau tadi asumsi-asumsinya, sekarang menjawab pertanyaan, apa sih kebahagiaan itu? Jadi memang kalau bahasa Latinnya felicitas, bahasa Yunaninya eudaimonia. Kebahagiaan itu kalau di Summa Theologica nanti ada beberapa definisinya. Minimal ini, kita lihat secara bahasa artinya pemuasan keinginan untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Atau ada definisi setara, kepuasan subjektif atau perasaan puas yang dialami individu di mana keinginannya berhenti. Kenapa keinginannya berhenti? Karena sudah terpenuhi. Itu bahagia. Misalnya, saya haus, terus minum, ingin minum, terus saya minum, bismillah. Lega sekarang, saya tidak ingin minum lagi. Ini jenis kebahagiaan. Nah, contohnya itu. Kalau tidak dicontohi, kamu bingung baca definisinya dok. Ada lagi definisi sukacita yang real. Ketika seseorang memiliki kebaikan yang dia rindukan. Jadi cirinya kalau yang definisi ketiga ini sukacitanya. Kalau yang kedua tadi kepuasannya. Kenapa sukacita? Keinginanku, kerinduanku terpenuhi. Tujuanku terpenuhi. Itu orang bahagia sudah. Ini pengertian-pengertian dasarnya. Lanjut, cirinya. Ini yang teori-teori tetap kalian harus mengulang nanti ya. Diulang, didengarkan lagi. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif. Ngaji ini berat karena perjuangan. Karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu, wajib terus kamu ngaji. Ataukah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, menggembirakan, dia sumber kebahagiaan.
Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya, Pak. Ini masih perjuangan, Pak. Berbeda ternyata, meskipun ngajinya sama. Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif, universal. Maka ya subjektif, ya objektif. Kemudian kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia ya sudah. Tuh. Jadi tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap di balik minum ada kebaikannya, yaitu saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu di balik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, di balik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Wis kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti di balik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena di balik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitrah, dan lain sebagainya. Jadi di balik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah? Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Baik, teori-teorinya sudah. Sekarang kita lihat pengembangan teorinya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya. Kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini yo untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan, dia juga menyempurnakan kebahagiaan, dia juga membantu kebahagiaan dari luar, dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira.
baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu. Ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa. Sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur, tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia.